dari Jenis itu menghasilkan 35 juta. Yo, what's up guys? Kembali lagi di Ricky Show bersama gue Dennis. Nah, kali ini kita bakal mau wawancara salah satu YouTuber nih yang lagi naik daun banget nih. Nah, siapakah dia? Hei, ditinggal pipis naon ya jual dibajak. Hei. Ya Allah, ya pembukaannya udah dibajak. Ya, habis soalnya ini udah keren banget. Denis yang belakangnya itu Nis. Allah susah diatur ya Allah. Ya, soalnya Ya. kan ini udah keren banget, udah komplit sama lighting dan lain-lain ya. Ya Pengen Allah, banget sih ngerasain karena gimana rasanya dia- jadi host gitu. Muka saya nggak hinyai, jadi harus ada lighting gimana gitu ya. Masya Allah. Sorry nih udah dibajak duluan nih. Aduh, jadi saya nggak tahu kalau udah begini teh lupa skrip, lupa segalanya, lupa yang ditanya. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat rich people, balik lagi di konten gua yang mulai terus orang suka dan udah mulai ada namanya nih di Rich Talk. Thank you banget. Pokoknya yang lagi pada nonton dan saya bingung pembukanya karena udah dibajak. Gak mungkin saya harus memperkenalkan lagi ya. Nih alhamdulillah nih temen saya datang jauh-jauh dari Buah Batu lah. Perkenalan dia dulu aja lah. Ya. Iya, perkenalkan. Ini YouTuber loh. YouTuber terbaaks se-Bandung Raya. Ini juga YouTuber Gila. juga nih, YouTuber Enggak, juga. saya mah belum. Subscribernya masih kalau tingkatan masih begini nih. OTW Antara cepet. bumi dan langit. Cepet. Masya Allah. Perlu dikenalin nggak? Harus. Ya udah, coba perkenalkan diri dong, YouTuber terbaaks. Terbahas teh apa sih? Terbaik. Kalau di Rich Talk itu tata bahasa harus agak dirubah sedikit ya, biar agak Maksudnya keren. kenapa harus terbaaks gitu? Karena saya males pakai i. Ya oke. Jadi A-nya 2, terbaaks pakai S. Ya, terbaaks. Oke. Aing mah teu rame jeung YouTuber mah. Oke, what up guys? Gue Dennis ya. Gue mulai YouTube dari tahun 2012. Berarti Belum pertanyaan perkenalan diri, saya belum nanya. perkenalan diri. Kalau gitu. Perkenalan diri. Ya. Gitu, Oke, biar berarti- jutaan orang makin tahu bahwa oh ini tuh Dennis Suryana. Nah gitu, misalkan nama gua Dennis Suryana, gua temannya Ricky, set udah skip. Masalah nanti YouTubernya nanti gua jelasin. Gua nanya, lu yang jelasin. Bener juga ya. Dia baru nanya nama doang mah padahal. Iya. Tapi gue udah terlalu semangat ya. Masya Allah, nanti gua nggak ada ngobrol di sini. Dibeakeun kalau bahasa Ya Sundanya mah. Allah. Dihabisin ntar. Oke, bener ya udah deh. Gue Dennis Suryana. Udah berarti. Udah. Udah gitu. Ya udah ya, geng. Kali ini saya mengundang satu manusia yang fenomenal ya, YouTuber terbaik, terbaaks, dan alhamdulillahnya ini sebenarnya teman SMP dan teman SD saya. Dari SD loh. Dari kenal. SD loh. Jadi gue tahu SMP. dia SD kayak gimana. Shh, di sini saya yang ngubek-ngubek itu, kamu yang harus diubek-ubek bukan saya ya. Jadi atas permintaan komen-komen sebelumnya, undang dong Kak Dennis. Alhamdulillah nih Kak Dennis menyiapkan I'm here. Apa sih yang enggak buat- menyempatkan waktu untuk datang, untuk kita ajak ngobrol tentang kehidupannya, apa yang bisa kita ambil dari kisah-kisah yang menginspirasi, karena selalu di bangku ini tersedia kata-kata yang akan menginspirasi kalian. Oke? Ini bangku Kita- curhatan banyak orang nih Nah, kayaknya. kita mulai dari sekarang. Kita dimulai dari mana ya, Den ya? Pertama Nah, ya. gimana gua? Nah, ini kayak bahas dendam nih, bahas dendam nih. sebenarnya Tadi saya udah lagi- dibajak nih kayak masih naruh dendam nih. Saya lagi mikir. Ya. Oh, pertanyaan awal mah gimana ya? Denis sehat? Alhamdulillah saya. Ada yang nanya Denis muslim? Alhamdulillah saya Iya. mas. Kita dari SD Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, tapi beda ya assalam 1 sama assalam 2. Beda. Dan dulu gelut. Iya, Assalam dulu 1 sama assalam 2 tuh dulunya tuh gimana ya? Ibarat kata kayak air dan api lah. Nah, Gitu. bisa Jadi ingin dibilang. sok-sokan yang paling tinggi, tapi cukup kita di sini nggak akan ngebahas SD. Kita di sini akan ngebahas kepribadian seorang Dennis. Oh. Saya pingin kepo sebelum sekarang kan Dennis tuh udah menjadi YouTuber ya. Iya. Orang full time. ngelihatnya, wah Dennis udah mencapai puncak atau mungkin titik sukses lah. Tapi kan pasti Dennis punya histori sendiri sebelum menjadi
YouTuber yang sekarang dikenal orang atau gimana. Ya. Iya betul. Sebelum Paling menjadi awalnya. YouTuber tuh Denis ngapain? Sebelum jadi YouTuber perjalanan lumayan jauh sih. Nah, kan udah mulai Lumayan kan jauh digorek sih. ya. Sok Lumayan sekarang jauh. mau cerita panjang boleh. Oh gitu. Ya, Nah, sekarang baru bisa. Boleh bisa. Cerita bisa. panjang sampai nanti Ricky udah nggak bisa ngobrol lagi ntar. Soalnya ntar nggak bisa motong kayak nggak Boleh berhenti. lah, boleh. Nggak bercanda. Secapeknya aja. Nanti pokoknya kalau mau motong tinggal motong aja. Oke, saya coel ya. Anjir. Kayak dimulai dari mana? Dimulai dari gua lahir. Atau kepanjangan. Oh, kan? kepanjangan. Itu mah nggak menginspirasinya buat ibu-ibu hamil itu mah. Ya Allah. Ini soalnya penonton pasti nggak jauh dari orang-orang yang mencintai motor ya kan. Denis kontennya motovlog nih. Ya kan sebelum jauh membahas motovlog, saya pingin ngubek-ngubek dulu. Nah, boleh. Denis Ini penting juga nih. Denis tuh sebelum menjadi YouTuber tuh ngapain? Apakah memang dari SMP, SMA udah kepikiran, wah gue udah pingin ngevlog nih, kayaknya ngevlog seru karena gue passionnya seneng di kamera, belagadak-beligidik, seneng ngomong, seneng ngajak. Belum. Atau memang dadakan, kayak sambal dadakan? Dibilang dadakan progres juga sih karena sama dengan sebagian besar YouTuber yang lain kebanyakan emang awalnya tuh pasti iseng-iseng coba-coba. Iseng-iseng. Bahkan nggak ada niatan buat jadi beneran YouTuber. Aku ada video yang pengen di-upload di-share nih. Ya udahlah, gua upload aja. Di-upload waktu itu tuh awal-awal saya bikin film pendek perang. Oh, Jadi awal-awal main YouTube tuh itu bukan langsung ke motor berarti? enggak, justru malah saya tuh pengennya kalau bahkan sekarang nih YouTube itu dominasinya bukan di motor tapi di gaming. Tapi itu cerita ke depan ya. Ini kita kan lagi ke belakang dulu. Flashback lah, Takutnya flashback ntar kita mau cerita Ngacok-ngacok. timeline ntar ngacok-ngacok. Ya, oke, Jadi biar terstruktur dengan baik ya. Nah, ya. Kayak awal mulanya pertama Mulai dimulai dari sejak dari SMA itu seneng banget yang namanya ngedit video. Oh, Jadi- memang udah passionnya ya. Jadi orang mah ngerjain PR, ngerjain matematika, nah saya nggak ngerjain PR. Oh, Saya malah tapi belajar. lulus ya. Sekolah lulus kan? Alhamdulillah ya lulus. Hoki. Oke. Ya, jadi orang lain mah belajar matematika apa, aku mah malah Edit belajar Premiere. Bisa dibilang aku tuh udah bisa Adobe Premiere tuh dari 2000 berapa ya? Dari 2007. Woi, atau lulus SMP itu mah? Iya, Iya, kita lulus SMP, SMA kelas 1 berarti. Iya, SMA kelas 1 udah mulai ngedit. Oh. Dan video pertama saya itu tahun 2008. 2008 Tapi awal. langsung upload di YouTube itu tuh? Iya, langsung upload di YouTube. Oh, dari 2008. Ih, gila udah Dan itu sepuh, woy. videonya itu video kan sebelum saya pindah ke SMA 3, saya kan di 18. Jadi Karena nggak ngerjain PR, geng. Karena Pindahan nggak- itu pasti nggak ngerjain PR. Iya, itu makanya Oke, salah oke, satunya oke, ya. oke. Nah, jadi ada apa ya? Bukan pogo apa namanya. Jadi anak-anak 18 tuh kan seneng kayak moshing-moshing di Oh, kelas iya, gitu lah. pogo. Oh, pogonya. Moshing. Pogo di kelas. Iya, benar. Ya, kalau zaman dulu mah kita sih kejamanan sih. Jadi kita kalau mah- denger lagu, pokoknya anak imo lah. gitu gituan lah pokoknya mah. Gua rekam. Ah. Mereka sampai diteriakin, wah serius, apalah meren bahasa band mah gitu lah. Iya. Iseng gue upload. Upload aja atau udah sama diedit? Ada di editnya dong. Aku edit kayak kasih teks school battle station dan lain-lain. Kayak cuma teks doang sih, itu masih edit yang ringan. Akhirnya di-upload. Ini sekarang udah 80.000 view padahal itu 2008. Dulu di channelnya tuh belum channel yang sekarang. Channelnya masih channel yang alay lah namanya, yang alay. Oh, udah ganti lah berarti ya. Ganti 3 kali malah channel. Tapi masih ingat nggak yang dulu-dulu? Ada, masih ada sampai sekarang. Masih ada. Kalau mau diintip nanti bisa dicek. Namanya Den Cesario. Kan alay. Bener, alay, geng. Nanti Alay kita bisa. kepoin ya. Jadi kalau mau tahu video pertama gua yaitu, nah setelahnya, wah ternyata ngedit video seneng banget nih, seru gitu kan. Gue pengen belajar special effect juga deh. Akhirnya gue belajar special effect, kayak efek-efek tembakan gitu-gitulah. Sampai akhirnya waktu pas kelas 3 SMA itu tugas bahasa Indonesia itu ada tugas bahasa Indonesia bikin video. Itu sampai masuk ke kepala sekolah, oh, anjir ini Bagus nggak banget. nggak anjir juga sih sebenarnya kepala sekolah ngomong anjir sih. Ini videonya bagus banget, maksudnya dinotis loh sama kepala Dia sekolah. sampai gitu. olohok nggak? Sampai Ya kalau ngeliat sih enggak, cuman dengar dari si guru bahasa Indonesianya katanya bagus banget gitu, ya. gitu. Karena Wih, gila editnya nih, niat gitu. Kelas 2 tuh.
Karena waktu itu kita udah mengaplikasikan yang namanya color keying. Jadi di belakangnya itu kalau color keying biasanya warna hijau, itu kan dihilangin. Iya. Itu saya udah lakuin dari Color waktu apa SMA. namanya? Color keying. Color keying. Kunci. Ah. Kunci. Jadi Keying. tapi waktu itu karena nggak punya green screen, jadi kita tembok aja, tembok biasa. Warna hijau. Enggak, warna putih. Jadi yang dibuang warna putih. Ah. Cuman susahnya itu kalau warna putih nanti pasti ada yang Ada ngegejelik ya? ada yang kebuang-buang juga. Tapi maksudnya untuk di zamannya waktu itu masih bisa dibilang mah jarang Keren, banget. pokoknya Jarang banget yang bisa kayak bisa gitu. itu teh keren aja gitu. Makanya di kepala sekolah, kok bisa ini backgroundnya dirubah jadi kayak di luar angkasa gitu. Itu berarti di awal memang banget. dari sekolah berarti ya doyannya seperti ini. Akhirnya karena senang banget ngedit, nyobain masuk kuliah nih. Sama orang mah Jurusannya. enggak jurusannya beda? kalau jurusannya saya sebenarnya kelempar ke tekstil. Bukan DKV, tapi ya udah otodidak aja terus gitu. Jadi walaupun saya jurusannya sebenarnya ngedesain baju, ngedesain batik, nyambung lah pokoknya. Tapi Nyambung sarua desain atuh. enggak, tapi kan enggak ngedit video. Saya tetap otodidak. Yang ngedit atau setelah kamu ngedesain ngejual untuk video nge-branding ya kamu ngedit sendiri enggak sampai ke situ. Enggak sampai ke situ sih. Tapi kan yang jurusan tekstilnya juga dengar-dengar kemarin Denis ada usaha juga kan konveksi ya. Itu nanti kalem itu masih jauh. Ini kita bicaranya baru masuk S1 nih. Apa namanya tips and trick yang pertama ketika kamu melakukan sesuatu mungkin ya kamu harus ngaca dulu passion gua kemana, yuk langsung kita olah. Betul. Ya secara istiqomah jadi deh kayak Denis, bener nggak? Betul, karena dari yang kita sukain dulu ya. Betul banget. Jangan kita mau sampai ngopi orang misalnya betul banget. Plagiatin kan. Betul banget. Wah dia kok bisa sukses dengan cara seperti ini, gua harus bisa. Betul. Kayaknya itu mungkin ada yang nyampe, cuman persenannya sedikit. Beda, tapi pasti kalau beda. misalkan ngejalaninnya seperti Denis, memang passionnya gua sukanya di situ, jadi ngejalaninnya enjoy, Betul. terus makin keasah dan Betul. jadilah seperti ini ya. Itu kesimpulan yang saya dengar lah mungkin. Betul, apalagi nanti mau ditambah lagi perihal yang ini, itu ada lagi ya contoh yang bener-bener nyambung banget sama yang tadi Ricky bilang ya. Kalau ketika kita ngopi orang itu ternyata pasti beda sama kalau misalkan bener-bener dari passion sendiri. Iya. Salah satunya adalah konveksi. Ujuk-ujuk nyemplung ke motor teh gimana? Jadi Nah, motovlog. ada ceritanya Apakah dulu nih. memang hobinya ke motor atau gimana? Soalnya selama kita bareng, kita nggak pernah main motor bareng. Gitu masalahnya. Ada ceritanya lagi. Gimana ya, sok ceritain awal muasalnya. Jadi begini. Tiba-tiba menjadi motovlog. Pasti kalian di sini ada beberapa yang belum tahu. Tebak, gue bisa naik motor tuh pas kapan? Kuliah kata saya. Ya betul. Nah, gue ya, baru saya- pertama kali bisa naik motor tuh kuliah tahun kedua. Tapi Edana langsung beli moge Ya, dan langsung nyobain belum. apa namanya RCV loh. Dia pernah nyobain RCV loh, motornya Marquez. Mahal, kenceng. Ya, saya aja yang doyan balap tuh belum pernah nyobain. Ini bisa motornya kuliah. Ya, rezeki badag karena kita menjalaninya dengan passion. So, gimana cerita? Baru mulai bisa motornya. Jadi orang tua ini nggak ngebolehin naik motor. Mungkin ya parno gimana, parnonya orang tua karena tau lah. apa namanya kalau kita terjadi sesuatu tuh impactnya udah langsung ke body gitu. Iya, kan ya? kalau motor. Akhirnya saya baru dapat kesempatannya itu Kuliah. pas kuliah tahun kedua lagi. Walau meni lama. Jadi tahun pertama teh bisa naik motor. Sepeda nggak bisa. Sepeda nggak Motornya bisa. apa yang pertama? Scoopy. Anak Scoopy. metik, ya, anak Beli Scoopy, pokoknya beberapa bulan kemudian, nah, gue main ke rumah teman namanya Resa, yang sekarang pakai R6. Iya nggak tahu. Nah, pokoknya ke rumah teman, dia punya Ninja. Nah, di situ mulai Belajar coupling. Res, cobain dong motornya. Nah, itu pas udah nyobain, wah udah nggak bisa tidur, nggak bisa pokoknya. Oh langsung doyan? Kepikiran terus. Langsung doyan? Iya, langsung doyan pas. Gara-gara nempel tangki gitu? Dia, terus Oh iya. iya, Ada apa soalnya itu? inget banget Gara-gara pas nempel jalan. tangki. Soalnya emang sekaget itu. Motor teh seru banget ternyata gitu. Nah, orang teh karek apa kalau bahasa Sundanya mah? Kok gue baru tahu motor tuh seseru ini gitu. Karunya Tahun dia telat. kedua kuliah loh. Ya, jauh. Sedangkan dulu kalau Ricky aja dia udah bisa motor dari masih celana SMP ya. Iya. Sampai beli celana SMA padahal belum SMA dia.
Jangan atuh itu aib gengnya mah rame tapi dah pasti netizen maaf sobat rich people juga ada yang ngalamin ya pakai apa kita masih SMP karena doyannya naik motor langsung beli celana SMA biar nggak ditilang. Biar nggak ditilang. oh langsung doyan Langsung ya doyan, langsung nggak, wah ini kudu. tapi langsung kepikiran ngevlog ngobrol di jalan atau gimana Belum. langsung memang pertamanya, wih gila naik motor gua doyan gitu ya. Iya. Naik motor kok seru gitu. Pokoknya. Tapi umpet-umpetan dulu nggak dari orang tua? Umpet-umpetan. Karena masih nggak dibolehin sama ayah. Akhirnya saya beli Ninja tanpa sepengetahuan ayah. Duit dari mana? Ada Mercy. Nah Mercy-nya dijual. Mercy punya siapa? Mercy punya tetangga. Mercy ya dikasih dari ayah. Terus? Punya saya, tapi dijual jadi mobil dan motor yang lebih murah dari si Mercy-nya gitu. Cuman ayah nggak tahu kalau ternyata dijual buat jadi motor. Jadi dua ini. Motornya berarti nggak disimpan di rumah dong? Enggak, ayah atau kan bilang di Tasik. disimpan di rumah tapi bilangnya titipan teman. Enggak, ayah di Tasik soalnya. Tinggalnya kan nggak di Bandung. Akhirnya, wah nih saatnya ngaku. Nah gimana caranya ngaku ke ayah tapi harus langsung gitu. Ya udah, gue bawa dari Bandung ke Tasik padahal pakai motor. Pakai Ninja padahal posisinya baru belajar. Ya Allah. Jadi baru belajar Ninja 2,5 langsung nyobain dari Bandung ke Tasik saking hype-nya. Tapi nggak kenapa-napa. Alhamdulillah nggak kenapa-napa. Bohong dari orang tuanya. Tapi apa namanya isi hati yang baiknya menjelaskan jangan bohong, jangan bohong. Dan itu salah satu kunci yang menurut saya membuat sukses sampai sekarang. Coba kalau bohongnya kelamaan, suksesnya mungkin ditunda lagi lebih lama. Pasti ditunda. Menurut betul. saya. Setuju Ya? banget. Dicatat, kita nggak boleh bohong sama orang tua. Pokoknya tujuan ke Tasik itu aku harus nunjukin ke Gua bisa. ke papi, Pi, aku bisa kok naik motor. Nih buktinya. Jadi dengan kejujuran dan apa namanya nunjukin bahwa saya bisa. Yes, gitu betul. Ya. Nggak cuman omdo kita ngomong bisa tapi nggak ada apa namanya gerakan yang kita lakuin gitu kan maksudnya. Dan ternyata benar. Ketika ketika sampai papi ngelihat langsung bisa kok bawa motor gede ke sini. Nggak langsung marah dulu. Nggak marah. Langsung ya udah jadi boleh. Langsung ini anak papa gitu ya. Iya, karena dia kayaknya duitnya dimanja, geng. Terus prosesnya nih udah seneng motor, langsung kepikiran ngevlog. Apakah apa namanya timbul dengan isi hati sendiri atau karena ngelihat orang nih misalkan kita seperti saya ini kemarin mulai ngikutin motovlog karena saya ngelihat dia, jujur aja. Gitu. Apakah seperti itu atau memang tiba-tiba gua kan memang udah seneng video. Terus saya seneng apa namanya? Seneng ngebanyol atau apapun itu. Gua tuangin aja lah di dalam motor misalkan. Ini terlepas dari konteksnya si motovlog ini tuh apakah kita ngerekam dengan point of view first person. Iya. Tapi kita nggak ngobrol juga itu termasuk motovlog juga kan. Nah bisa dibilang ini mah bukannya sombong ya. Tapi itu yang pertama kamu gitu. Jadi gua udah mulai motovlog itu dari tahun 2013. Pada saat itu bener-bener masih jarang masih jarang banget. Jadi, tapi pasti ngelihat orang bule loh karena orang bule duluan. Orang bule saya dari nonton 2010 memang itu udah ada, cuman memang masih dikit juga gitu. Iya, salah satunya Spacepod. Ada Spacepod. Jadi aku pengen bikin video apa lagi ya pas ngelihat ada vlog-vlog. Emang terinspirasinya dari bule juga, ada motovlog bule. View-nya keren juga ya. Karena kan saya juga suka main game. Ini kok kayak berasa main game gitu. Main game. Iya serius gitu? Jadi kayak main GTA tapi view-nya tuh kayak main game aja pokoknya gitu. Ya udah aku coba pengen nyobain, akhirnya belilah GoPro. Awal muasalnya tahun berapa itu? 2013. Udah 2013. lama banget ya. Iya, udah tua kita ya. Iya, udah tua sih. Curhat. Makanya sekarang suka ngejar Dede Gemes. Waduh. Nanti itu berikutnya. Kalem itu masih ini. Ini masih di sini. Awalnya ya terinspirasinya dari ngelihat orang terus dipadukan dengan kamu suka main game gitu ya. Berarti orang-orang kurang lebih nih, emang nggak semuanya ya pasti kan. Kurang lebih sekarang yang di Indo tuh ngelihat kamu berarti kan mencontoh lah. Enggak juga. Ya ada lah pasti, ya kan? Yang pasti yang buat rame loh. Ya meren. Enggak tahu tuh. Soalnya saya pertama denger dia lagi, geng. Ada teman saya nginfoin. Saya tuh itu saya lagi kuliah di Jepang itu. Nginfoin, "Ki, masih ingat si Dennis enggak?"
Denis mana? Itu yang sekelas sama si Denny katanya. Oh iya tahu kenapa? Dia sekarang jadi motovlog motovlog keren loh, terkenal. Wah, masa nggak mungkin aing pernah lihat dia naik motor gitu kan? Bener. Pas dilihat, wih gila cakep. Terus lihat updateannya yang tahun berapa gitu. Yang kamu bawa si RCV. Bangtit, ya kan? Bangtit, gila. Sirik parah, geng. Gimana gitu loh, oh ternyata ini kuncinya ya. Emang pada kaget juga yang teman-teman SD karena Iya, memang bener-bener mereka nggak taunya nyangka. sebenarnya yang anak motor tuh mereka. Iya. Dennis tuh kayak bener-bener bukan anak motor banget. Iya. Tapi kenapa tiba-tiba malah Dennis yang Malah yang naik duluan. Dia nge-cheat karena suka main game. Dia nge-cheat. Hidupnya dia langsung pakai Gimsak. Kalian pasti tahu kan, main PS1 atau PS2 pakai Gimsak. Ya, di ini nih kayaknya nih pakai Gimsak. Tapi Gimsaknya tadi udah saya catat 2. Yang penting kita mendalami dengan apa yang kita suka, passionnya kita di mana, terus kita gali. Abis itu kita nggak boleh bohong sama orang tua. Kejujuran. Ya, Kejujuran. kejujuran. Tuh, cheat udah ada 2 tuh buat hidup sukses. itu cheatnya sebenarnya. Yang 2 tadi itu cheatnya. Cakep, Betul, cakep. betul. Tapi terus habis dari situ langsung istiqomah ya, langsung ingin ke ya jadi doyan karena ujung-ujungnya karena doyan kan. Makanya sekarang motovlognya banyak. Ya karena saya juga nggak nyangka pas saya upload, saya pikir apa yang nonton siapa sih gitu kan. Ternyata loh kok ini yang nontonnya banyak gitu. Iya. Ini siapa yang nonton siapa? Gue bingung. Ini share belum gitu iya, ya. maksudnya ini kok yang komen banyak Iya. gitu. Terus anggota klub motor tidak gitu kan. Iya. Anggota klub motor tidak, tapi kenapa ini kok banyak yang komen? Masya Allah, Masya Dan Allah. komennya kayak ayo Lanjutin, pokoknya nge-support parah gitu iya, kan. nge-support parah. Ya saya udah. lanjutin, langsung lanjut. Ya, Tanggung ya. Apa namanya? Alat-alat udah beli. Iya, udah segalanya beli. ada ya tinggal gas gitu kan. tinggal gas. Aduh, tuh udah keren. Nah itu dia geng, perkenalan, intro yang pertama dengan Denny Suryana, motovlog terbaaks. Ya, kita udah pengenalan kenapa dia menjadi motovlog, kenapa dia main YouTube, itu awal-awalnya tadi udah diceritain. Nah kita bakalan ubek-ubek yang lebih seru lagi. Sebelum kita lanjut ke segmen kedua yang ngubek, kita harus nih. isi baterai dulu tenggorokan kita karena ngobrol itu perlu air liur. Yes. Air liur udah mulai kering, kita harus Yes. minum dulu ya. Yang pasti sponsornya dari Rich Coffee. Rich Coffee. Ya kan? Es lecitnya recommended. Apa? Es lecitnya recommended. Tuh, es leciti ya, jangan lupa main ke sini. Yo Bibi, tolong Bibi green tea Bibi. Saya udah menyiapkan games ya, geng. Nah, sekarang mah bibinya beneran, geng, cewek. Dari kemarin saya ditipu daya. Ya, dari kemarin saya ditipu daya. Oh, kebalik. Kebalik. Oh, ada peletnya ini gimana, Bi? Udah dipelet. Nah, ya sekarang kita minum dulu lah biar enjoy ngobrolnya ya. Enak anjay. Yang bener loh. Iya. Hah? Serius. Enak tuh, pada dateng dong sini. Ya. Udah segar lagi. Ntar belum gue. Oke. Haus. Udah cerita panjang lebar. Belum, kalem. Oke, sok kumaha Denny, suwe lah. Bebas buat motovlog mah. Kalau Saya mah junior. Sama senior mah harus patuh. Ntar belum. Nah. Ya bener-bener Janis nih yang nonton ya. Ternyata Janis nyebelin tuh di ini awalnya. Dia berarti ya dedengkot nyebelin di konten orang. Emang iya? Iya. Kamu tonton nanti podcast saya sama Janis nyebelin parah. Ternyata ini gurunya, geng. Belum. Nya sok terserah lah. Dah. Ya udah beneran habis dong. Habis dong, Masya Allah. Haus. Oni-chan. Onezo. Oni-chan tuh artinya kakak perempuan. kakak laki-laki. Oh, laki-laki. Wih, saya lupa. Jadi biasanya manggil Oni-chan tuh harusnya ceweknya. Iya. Makanya suara di Oni-chan. Kalau Onezo? Wanzo mah Itu salah ya itu. minuman eta mah. Itu minuman. Harusnya Wanzo kan? Wanzo harusnya. Jadi Onezo. Ini gila loh. Saya yang kuliah di Jepang, saya yang dikasih tahu. Edan ini mah. Tuh nya, Senior ya parah. Ini Wah, mah senior ya tuh. parah. Nah, udah lanjut kita di segmen kedua ya. Kita tadi udah bahas
tentang dia awal passionnya kemana, kejujuran sama orang tua, YouTube Yes, dari shit-nya. awalnya seneng perang, mosing, tiba-tiba menjadi motor. Ya, Perjalanan sekarang campur sari. kita langsung kepo deh sama Denis nih ya. Mhm. Denis yang ujungnya nis sama kayak Janis di hari Kamis. Sorry, garing. Memang penghasilannya langsung agak materialistis ke YouTube atau mencoba bisnis lain? Nah, di tengah-tengah pasti kan kita juga pasti punya cita-cita masing-masing kan. Sebenarnya aku itu cita-cita awalnya ya bukan jadi YouTuber juga. Jadi senang YouTube tuh karena aku emang senang edit video, senang membuat video, senang bikin film. Tapi bukan menjadikan Bukan YouTube menjadi ini itu prioritas utama lah gitu. bukan jadi pekerjaan utama karena emang ada impian juga dari kecil aku pengen jadi pengusaha, pengen nyobain bisnis gitu kayak Ricky nih yang sekarang udah sukses nih. Amin ya Allah, doain ya. Nah akhirnya saya nyobain bisnis buka clothing brand waktu itu. Atuh sarua jeung kami euy. Waktu itu joinan juga sama teman. Itu di tahun 2016 2016 buka clothing. buka clothing. Konsepnya kemana nih? Konsepnya waktu itu streetwear. Streetwear. Kita bikin dari kaos, celana, tas, Anak hype topi. beast ya. Anak hype beast. Belum, waktu 2016 mah belum ada hype beast. Belum. Tapi Ih, lebih ke awal-awal loh. Oh, awal-awal itu. Tapi belum, maksudnya belum. Ya belum membeludak belum parah jedar banget. karena saya di situ saya jadi curhat aja. Nah, ya terus Ya terus ya mungkin emang bukan bakatnya di sana ya. Akhirnya, aduh ini stagnan lah, agak stagnan. Saya ngelihat, nah itu tadi kan di segmen 1 kita ngobrolin tentang jangan ngopi orang kan. Oke. Nah ini gue nyoba ngopi orang, gue ngelihat kok konveksi kayaknya seru ya. Karena selama saya bikin clothing brand, saya kan bikinnya ke konveksi terus. Betul. Mindset Maklum saya, gitu ya. mindset saya yang salah itu adalah, ini langsung ngomong salah karena ini udah bau-bau curhat nih. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah Bebas ya. di sini mah. Jadi- Biar buat para rich people Yes. nggak seperti itu gitu. Iya, Nggak di jadi- lubang yang sama kan. Mending lubang yang berbeda gitu. Biar nanti saya panggil lagi narasumber yang lain. Biar saya ini apa namanya kontennya nggak habis-habis. Terus. Oke. Nah, ketimbang saya yang berperang, kenapa nggak saya nyiapin alat perangnya aja? Ush, Kayaknya, kata-katanya. jadi kan saya terus bikin ke konveksi, tapi kan jualan susah. Kalau saya jadi konveksi, saya mah tinggal pasti nerima orderan nerima, aja. ya. Nah, mindsetnya terlalu simpel gitu. Akhirnya terlalu menggebu-gebu, padahal konveksi kan butuh modalnya Betul, lebih. gede. Apalagi mesin, Apalagi tempat, saya yang susah tuh penjahit. SDM-nya. SDM-nya Sumber juga. daya manusia kan. Waktu itu kan bener-bener ya ambisius banget lah. Karena terlalu berambisi, ambisi bagus, tapi ya kalau over kan, segala sesuatu segala yang sesuatu over, yang over. pasti nggak baik. pasti nggak baik, betul. Nah, akhirnya terlalu over sampai ya bener-bener modal yang punya bener-bener dikerahkan semua ke sana. Dihabisin, dihabisin bener-bener. Iya, push to the limit. Wah, Dan itu salah. Apalagi harusnya kan aku udah tahu ya ada quotes yang bilang ya jangan menaruh satu telur di satu keranjang. Betul. Kan? Nah, ini bener-bener di satu keranjang. Satuin semua. Tiba-tiba jatuhnya pepes semua gitu kan. Jadi pas udah jadi konveksi ternyata kok gini? Ada apa ini? Oh Nezo. Nah, Nezo. Oh salah. Terus Ya pokoknya konveksinya ya tidak berhasil. Ya jatuhnya juga langsung jedar gitu. Jedar. itu berapa lama perjalanan? Setahun. 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 Tapi ketika kamu ingin ngopi konveksi, si clothingnya tetap berjalan atau bener-bener sama kamu udah gua lupain clothing, gua udah pingin jadi penyedia peluru untuk para pebisnis lainnya. Di awal jalan konveksi si clothing tetap ada. Tapi kan yang namanya orang itu kan ternyata sebaiknya kalau memulai sesuatu ya fokusnya satu-satu aja. Jangan nyambang kan itu kadang ya. Karena ada juga quotes yang penting banget nih. Ini penting nih dari Jack Ma. Bener ya mah Mr. Kuat suganya. Terus Tapi sebenarnya kerennya kalau pakai bahasa Cina kayaknya deh, tapi aku nggak bisa bahasa Cina. Ya udah, jadi anggap aja ini kalau aku nih ngomong quotes-nya Jack Ma tuh ceritanya pakai bahasa Cina lah ya. Jadi kalian bayangin gua tuh ngomong cincong tapi berwibawa gitu. Oke, nanti kita suruh editing, suruh ada cincong-cincong. Oh gitu. Oke, jadi pokoknya bayangkan ada 9 kelinci di taman.
Kalau kamu mau dapat satu, ya kamu fokus satu. Kalau intinya kalau kamu mau dapat, ya kamu fokus satu. Kalau kamu mau lihat semuanya, ke-9 ya. iya kalau ke-9-nya mau rakus, yang ada malah nggak dapat sama sekali. Padahalnya ieu ku si Jack Ma jeung bahasa Cina, ieu muncul bahasa Sunda sedikit simple tapi sama. Tong ngarau ku siku hese geng gitu. Nah, Ya bener, nggak? bener. Tong ngarau Biasa, ku siku santuy aja gitu. Tapi Intinya bener juga, fokus hiji we, fokus satu hiji ya. we gitu. Nanti tapi satu kita explore lagi kalau kita udah bener-bener fasih. Kalau gitu udah kan. fasih, nah ini belum fasih di clothing brand. Udah ngerambai. Ya, si clothing belum bener-bener paham, kamu langsung ke konveksi karena ngelihat, ih enak banget konveksi ya. Jadi kan megang tuh ada kuliah, ada YouTube, ada clothing, ada konveksi. Oh, kamu lama banget nggak lulus-lulus? 2017 ambil S2 juga Oh, waktu pas maaf. ambil konveksi. Maaf. Lulus dulu. Dikirain saya S1 nggak lulus. Ya udah gini, S1 lulus, Ya, baru ya. clothing brand. Ya, kan saya perjelas ini. Iya, ini Ya. perjelas dulu ya. Oke. Baru clothing brand. Nah, pokoknya transisi antara dari clothing brand ke konveksi, aku ngambil S2. Memang basic. Dan ngambil S2 juga sengaja supaya berhubungan sama bisnis Konveksi. karena aku ngambil jurusan bisnis di S2-nya. Iya. Dan belajar bahwa yang pembelajaran yang terpenting adalah ketika di lapangan kita merasakan sendiri, ini loh bisnis tuh nggak gampang. Oke. Tuh catet kita ya, jangan ngopi, jangan apa, kita harus fokusnya ke satu. Yes. Nah tapi saya kepo, ini yang gagalnya teh kemana? Yang paling parahnya adalah jangan terlalu percaya sama orang. Itu berarti ya memang udah paling benar. Paling benar. Kita nggak boleh berharap sama orang karena ujung-ujungnya hanya sakit hati. Terlalu ngelepas juga, diserahin ke 4 kali ganti manajer, aku serahin ke mereka semua. Ke orang bener-bener Benar-benar dipegang kita kabeh gitu sendiri ya. aja, semua sendiri aja dulu gitu. Tuh catat geng, buat nanti yang para Itu penting banget. rich people mau coba bisnis, Yes. ini harus dicatat kita Penting walaupun banget. nanti modalnya banyak, ya. Kalau misalkan kitanya nggak mau gerak, terus kita nggak mau ngegali atau apapun itu, terus dipercaya sama orang ya ujung-ujungnya sebanyak apapun pasti habis ya. Ini penting banget, betul. Iya kan? Betul. Kecuali Pokoknya, memang kita punya 5 pulau. Tapi kalau kita bodoh, Tapi enggak. kalau kita Modal- bodoh juga tetap ya. Iya, tapi kalau misalkan mau modal 50 juga kalau misalkan kitanya nggak langsung itu Ya kayak segala nggak sesuatu yang mual. di-manage dengan benar, Yes. ya kan? Ah. Terus kita, pokoknya nih, kalau itu saran dari dia, kalau saran dari saya, apapun perkaranya, mau rezeki, mau jodoh, mau apapun itu, saya dengar dari Ustadz, yang penting kita tawakal. Tawakal. Tawakal menjadi 4 unsur, geng. Ya, unsur yang pertama kita berpikir kita mau bisnis apa, ya kan? Kita ngaca, ngegali diri kita tuh di mana. Nah, kita berpikir aja. Habis itu yang kedua, kita berdoa. Kita tuangkan doa, apa yang kita pikirin ya Allah, kalau yang selain muslim ya Tuhan, blagadag bligidik, saya pingin kamu ceritain dari A sampai Z. Setelah itu, kamu ikhtiar yang ketiganya. Ya, setelah kita berpikir, tuangkan dalam doa, langsung tuangkan dalam gerak. Yes. Setelah tuang dalam gerak, berarti kan kita harus masuk tuh ke lapangan ya kan? Iya, Bukan langsung. kita ngasih duit tapi kita duduk manis. Iya. Kita ikhtiar. Nah, yang keempatnya pasrah. Apapun hasilnya, kita pasrahin ini memang yang terbaik. Ketika Yes. misalkan hasilnya kurang, oh ini memang terbaik dari Tuhan, atau mungkin saya yang masih kurang bekerja keras. Tapi kalau misalkan nggak ada pasrah, nanti kan menyerah ya, kita Iya. down. Jadi semua yang kita kerjain sia-sia. Iya. Ibarat kata ada gambar yang apa namanya? Macul tuh, tinggal 1 kali lagi pacul, tapi karena dia menyerah, nggak pakai pasrah, akhirnya dia mencoba percaya sama orang lain kan? Iya. Dia nggak kepacul. Nah, kepacu. Pasti sobat rich people pernah lihat lah itu gambar-gambar kayak begitu. Yes. Ya, Betul banget. itu gimsaknya dari Ricky. Gimana? Kalau soalnya saya lihat setiap konten yang Dede gemes itu bagus banget viewersnya. Hah? Kamu itu ada inspirasi di mana, celetuhan di mana? Apa memang kamu doyan Dede gemes? Ya pertama kalau Dede Gemes kan apa ya? Ya selain menyegarkan audiens juga kan menyegarkan konten kreator juga. Oke. Itu. Jadi Dede Gemes ini memang memberikan vibes positif baik untuk audiens maupun untuk yang ngejalaninnya. Yang edit ya. Apalagi biar yang nggak ngedit butak gitu kan? Karena ngedit tuh kan lama-lama kan butek. Nah, Giliran ada konten Dede Gemes tuh waktu ngedit tuh wah kali-kali ini adem nih ngeditnya gitu kan. Jadi
enak gitu. Ternyata pas di upload juga wah mereka juga feel the same way, berarti mereka juga merasakan apa yang dirasakan ketika waktu gue ngedit gitu. Ajib, euy. Jadi intinya kemarin berarti apa kalau ada pertanyaan kenapa sih Dede Gemes terinspirasi dari mana? Terinspirasi dari mana? Sorry. Mungkin jawabannya tadi dia mulai buta. Dia mulai buta ngedit ya. Betul. Bosen ngeditnya gua lagi pemandangan lagi Iya, kalau pemandangan enggak lagi, pemandangan tiba-tiba lagi. ada apa potongan video tentara. Iya. Kalau enggak games menjadi GTA ya kan? Ya kita Ternyata butuh dia- yang seger-seger. Seger-seger, ya. Maksudnya mengademkan pikiran. Iya, oke. Apa dah? Apa dah ademin pikiran, Masya Allah. Makanya segera nikah kamu teh. Tuhnya. Nah kalem lah. Jangan kalem-kalem nikah ya. Nikah tuh memang nggak enak, tapi enak banget. Ih. Serius, geng. Tuhnya jadi nikah kemana? Weh kita mengalur ngidul, weh. Tapi ini buat kalian juga. Ternyata ya ini tips and trick ya. Satu lagi nih yang tercatat. Memang menikah itu perlu. Kenapa? Lihat nih salah satunya. Udah butek butuhnya kan kesegaran yang hakiki. Hakiki. Benar nggak? Jadi buat kalian yang belum menikah, menikahlah. Segerakan. Hindari perjinahan. Oke? Assalamualaikum. Belum, geng. Belum. Ya, jadi gitu. Terus ini ya, pasti ada pertanyaan yang kepo juga. Dari mana kenal sama dedek sepupu saya itu? Hah? Janis? Hmm. Dari Instagram. Oh. Waktu- Kamu berarti konsepnya ini mau dibahas nggak? Nggak apa-apa, bahas aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bahas aja. Kamu konsepnya ngajak Dede Gemes gimana? Apakah misalnya kamu ngelihat, ini cakep, ini cakep, ini cakep, ini cakep, gua broadcast lah ke semuanya. Yang mana yang balas, gua ladenin atau seperti apa? Jadi Janis itu waktu itu nge-follow saya waktu Juli ya. Oh, Dede gua dulu ada nge-follow. Terus kok minta fallback? Mungkin karena sama-sama suka motor juga. Oh ternyata dia nonton YouTube saya sebelumnya. Oke dah. Terus Berarti fansnya Dennis lah ya, bisa dibilang gitu ya. Hmm. Iya, tuh kan udah nonton. Nah terus makin kesini-sini kan aku lagi aktif nih YouTube-nya. Terus oh iya kan dulu pernah ada yang nge-follow ya Janis ya. Apa aku ajak collab aja gitu kan? Oh, kepikirannya di tengah-tengah berarti Di ya. tengah-tengah. Kepikirannya berarti memang dari si Janis duluan yang ngechat ya kan? Nggak langsung kepikiran Dede Gemes, tiba-tiba udah mulai butek, ih si Janis pernah ngechat ya gitu ya. Iya. Ya Allah cakep. Akhirnya diajak collab, beres collab, upload, duar, Iya, duar edan sih. duar edan, Duar edan sih. duar edan. Jenis ini ternyata networknya itu bagus. Jenis ini memiliki apa ya semacam network jaringan luas Dede Gemes yang lain. Jadi Jadi apa? ini rahasia Dede ini. Gemes loh. Ini rahasia. Gue gak akan bongkar di channel gue. Ini hanya untuk di channel Ricky Show doang. Selamat buat kalian yang nonton Ricky Show. Masya Allah. Yang tahu Masya cuman Allah. yang nonton video ini doang. Nah, Karena gue gak akan nah, bahas di nah. channel gue. Buat teman-teman yang lainnya bantu Rahasia. share biar tahu rahasianya nih. Nih rahasianya hanya di share di sini ya. Oke, gimana? Jadi ketika udah kenal dengan Jenis, itu kenal dengan Jenis juga sebenarnya ya apa ya? Nggak aku sengaja harus kenalan, tapi ya takdir juga lah gitu. Takdirullah lah itu ya. Takdir Allah dikenalin sama Jenis yang ternyata jaringan Dede Gemes luas. Gitu. Jadi gua makin gak butak. Jadi ketika Denis bisa kenal sama Jenis, secara tidak langsung Denis itu kayak Jenis itu membukakan apa ya? Membukakan Gemes yang jaringan lain. jaringan Dede Gemes yang lain. Allahu Akbar. Masya Allah. Dan karena kita udah collab, saling support, Jenis boleh nggak aku dikenalin sama ini mau ajak collab juga gitu. Itu langsung auto yes, apalagi udah megang portfolio gitu. Jadi Janis bisa menjadi mak comblangnya Dede Gemes gitu ya. Ya. Buat kamu. Efek dominonya lah gitulah. Oke. Nah, geng, kita tadi udah bahas ya dari suka dukanya, terus kerennya Denis, terus saya memberikan sedikit-sedikit petuah yang dari Ustadz bukan dari saya, biar enjoy. Sebenarnya kan dari kisahnya dari Denis, cuman saya tambahin. Nih karena podcast minggu lalu
ya kita tidak ada membahas penghasilan dan lain sebagainya karena yang yang diajak ngobrolnya anak SMA dan nyebelin ya sampai saya lupa mau ngobrol apa, mau nanya apa. Nih sekarang pun saya jadi kebawa nih. Hampir lupa mau nanya. Ya, sekarang kan ibarat kata Dennis itu fokus di YouTube dan itu kan penghasilan ya. Intinya, ini sekarang kita ngomongin dari YouTube-nya ya. Oke. Aku ngomongin yang terbaru aja ya. Dari Jenis itu menghasilkan 35 juta. Langsung keceguk. Allahu Akbar. Nggak percaya? Nggak percaya? Jenis doang. Padahal modalnya ngan motor, terus pakai jaket Grab, Dua cup boba. 2 cup boba dan itu free 1. Oh iya, free 1. Buy one get one. Free 1. Buy one get one. Itu buy one get one. Gila. Astagfirullahaladzim. Tapi memang itu namanya rezeki ya. Yang penting kita selama mau ikhtiar, mau melangkah, kita jangan, ibarat kalau menurut saya, jangan kabita ngelihat hasil seseorang. Ketika saya bisa ketawa ke TV bersama Dennis, bersama istri, bersama teman, tidak memikirkan masalah keinginan pun seperti saya pingin ganti motor, pingin beli baju, itu menurut saya menjadi masalah. Ya. Tapi ketika misalkan saya bisa melepaskan itu semua, ya kita bisa melepaskan panjang angan-angan dan kita bisa ketawa bersama sana sini, ini itu menurut saya bahagia. Amazing. Amazing banget. Amazing banget. Walaupun sebenarnya saya kabita 35 juta. Kumaha ya? Lihat kontradiksi nih, efek kabita. Otak saya langsung mikir, wah istri gemes kah, dede gemes kah? Bahagia saya hilang berapa detik? Benar, bahagia saya hilang berapa detik? Makanya buat sobat rich people semua, kita sekarang samakan definisi bahagia kita, ya. Karena kalau misalkan tolak ukurnya bahagia itu dengan kaya, uang, saya berani jamin, coba kalian semua rich people research ya orang-orang, banyak orang kaya tapi dia stres. Betul. Banyak. Betul. Karena apa? Uangnya banyak, tapi dia takut hartanya habis. Yeah. Ya, akhirnya dia tidak menikmati. Iya. Ya, kalau misalkan tolak ukur kebahagiaan itu terkenal, lihat banyak vokalis-vokalis luar negeri yang udah benar-benar di puncak dia bunuh diri. Iya. Apakah itu bahagia? Bukan. Bukan. Jadi bahagia itu menurut saya ketika otak kita tidak panjang angan-angan dan kita bisa menikmati apapun itu dan ketawa bersama sanak saudara, teman dan semuanya, menurut saya itu bahagia. Setuju nggak? Banget. Tapi ini ya, Mas Riki, seiring kita beranjak dewasa nih ya, ternyata kebahagiaan bagi gue itu adalah bisa bayar listrik. Betul. Sama ya teman. Jadi ketika tagihan listrik muncul, terus gue bisa bayar listrik. Alhamdulillah. Ada tagihan internet. Gue bisa bayar. Alhamdulillah. Terus tiba-tiba mikirin, aduh gimana ya? Mikirin bayar bulan depan. Dede gemes yang mana ya? Jadi dede gemes buat bayar listrik. Tapi kalau boleh mah nanti ya, dede gemes udah. Cobain uhti. Oh iya, Ya. banyak yang minta juga uhti gemes. Uhti gemes. Karena uhti. Atau uhtina nanti disangka orangnya jilbab. Ya enggak, maksudnya kan gemes itu artinya Benar. imut. Betul. Gitu. Uhti loh. Uhti juga bisa imut, bisa gemes. Berarti nanti tugas Dennis selanjutnya harus cari uhti karena kan konteksnya uhti itu nggak doyan naik motor ya, nggak ngerti motor mungkin. Jadi kita ajarin nih loh, kalau naik motor tuh sebenarnya hanya sekedar transportasi. Kita menuju ke tempat yang mungkin kita mau bikin konten yang sebenarnya mau mereview apa. Oke. Nah, geng, itu hasil keseruan ngobrol bersama motovlog terkeren nih se-Bandung Raya ya nggak, Denny Suryana. Terima kasih buat sobat rich people yang udah nonton. Semoga hasil obrolan kita bisa menginspirasi buat semuanya. Amin. Dan kalau buat semuanya ada usul-usul atau saya mengundang siapa, obrolannya kemana, bolehlah usul di komen. Pokoknya komen terbaik saya pengen ngasih apresiasi lah. Entah saya apresiasinya doa atau hadiah, gimana nanti. Pokoknya saya Jangan lupa komen dan subscribe. Belum. Mulai. Ya. Udah geng, karena saya udah dibajak lagi. Pokoknya buat semua, tungguin terus video-video gue berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Ricky Show di kontennya
Rich talk. Oke, ya, Rich talk. thank you so much, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.